kembali bersama saya dalam channel Dunia Sahabat Karet. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh sahabat karet. Di sini namanya adalah Cah Transmigrasi. Di nama YouTube-nya Cah Transmigrasi. Di sini pertanyaannya adalah, kalau kita bandingkan petani kita dengan Thailand, pengusaha apa bisa fair? Bukan fair ya Pak atau Bu, tapi fair. Kalau fair itu api, tapi fair. Maksudnya adil di sini, kita fair seperti pengusaha Thailand. Sebenarnya pertanyaannya sangat umum sekali, tapi saya bisa mengerti apa yang dimaksudkan dalam pertanyaan ini. Memang sudah menjadi isu umum ya, bahwa para pengumpul maupun para petani sering berasumsi bahwa pabrik sering mengambil keuntungan dari para petani maupun pengumpul. Artinya istilahnya ada permainan sehingga merugikan petani maupun para pengumpul. Tapi di sini saya jelaskan, saya tidak menjawab iya ataupun tidak. Kenapa? Karena kadang-kadang di pabrik itu ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oknum yang tidak bertanggung jawab itu bisa bekerja sama dengan pada oknum yang tidak bertanggung jawab juga yang menyuplai karet. Seperti misalnya memberikan uang, kalau tidak memberikan uang maka mendapat tekanan. Pengumpul petani bisa mendapat tekanan, misalnya dikurangi beratnya atau kadarnya K3-nya itu diturunkan sehingga para petani maupun pengumpul mengalami kerugian. Atau sebaliknya, kalau para penyuplai karet itu memberikan uang kepada orang-orang yang bertugas di sana, maka kadarnya itu bisa dinaikkan atau beratnya itu bisa ditambah. Ini sudah menjadi isu yang sangat umum. Tapi yakinlah bahwa sepandai-pandai tupai melompat, suatu saat pasti akan jatuh. Dari PT Karesiati, kita sudah mengantisipasi semua hal itu. Salah satu halnya adalah timbangan yang kita pergunakan sekarang adalah timbangan digital. Ada dua, yaitu timbangan digital berupa jembatan timbang. Yang kedua adalah timbangan yang beratnya 1 ton tapi masih menggunakan digital, agar bisa dilihat oleh para pengumpul maupun petani maupun dari pihak perusahaan. Nah, ini yang dimaksud oleh pertanyaan itu. Tapi sebenarnya untuk di Thailand maupun di Indonesia, pengusahanya sebenarnya sama. Semuanya tergantung pada kualitas bokar yang Anda bawa. Kualitasnya bagus atau tidak. Kita sebenarnya kalau Indonesia mau dibandingkan dengan Thailand masih sangat jauh dari segi kualitas. Sudah banyak dari pembeli karet sir ya yang datang kepada kita. Mereka sering bercerita bahwa kalau dibandingkan Indonesia dengan Thailand dari segi kualitas bokar, kita masih ketinggalan jauh. Kalau Thailand itu negaranya itu adalah monarki, artinya kerajaan. Jadi ketika ada keputusan dari kerajaan, para petani itu harus ikut karena negara itu berkuasa penuh atas itu. Sedangkan di Indonesia kita bersifat republik, artinya kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Jadi apapun peraturan yang dibuat, baik itu dari pemerintah ya maupun dari perusahaan mungkin, para petani apakah yang mengikuti? Tidak. Kenapa? Kita lihat saja bokar mereka itu masih kotor dan berisi berbagai macam. Dari Menteri Pertanian saja sudah membuat berbagai macam peraturan itu supaya para petani ini bisa menyadari, mempelajari, sehingga bokar yang dibuat itu bisa lebih bagus dan dijual ke perusahaan dengan harga yang cukup bagus. Tapi apakah itu jalan 100%? Tidak. Kenapa? Karena di Thailand dengan di Indonesia itu secara geografis itu berbeda. Coba kita bayangkan, 4 kali negara Thailand luas daratannya itu baru 1 Indonesia. Thailand luas perairannya hanya 2.230 km persegi. Indonesia lebih dari 3 juta luas perairannya. Jadi berbeda. Artinya dari Jakarta misalnya dari pusat untuk ke Kalimantan, Sumatera, ke Papua itu menempuh waktu yang sangat lama dan juga perjalanannya berliku-liku. Berbeda dengan Thailand. Thailand itu negaranya tidak sebesar Indonesia. Makanya ketika pemerintahnya itu mengadakan satu instruksi untuk perubahan, itu tidak begitu banyak menemui kendala. Karena salah satunya adalah negara Thailand itu negara kerajaan dan rakyat itu harus patuh kepada pemerintah atau kerajaan tersebut. Berbeda dengan Indonesia.
peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak 100% dijalankan oleh para petani. Jadi jangan terlalu percaya dulu dengan isu. Buktikan dulu. Kalau para petani mau mengantar karet langsung ke perusahaan, itu jauh lebih baik. Dan ini juga banyak isu-isu yang didengar oleh para petani yang juga pernah saya dengar. Jangan langsung mengantar karet ke pabrik karena nanti dipersulit. Itu isu-isu negatif yang sering disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tujuannya apa? Supaya para petani tidak langsung terhubung ke pabrik. Jika para petani terhubung ke pabrik, maka mereka juga akan mengalami kerugian. Keuntungan mereka tidak ada karena petani memproduksi karet atau bokarnya langsung dibawa ke pabrik sendiri, sehingga mereka kehilangan keuntungan. Tapi kalau para petani mau percaya, coba sekali-sekali datanglah ke pabrik, konsultasi dengan pihak pabrik. Untuk memasukkan karet ke pabrik itu sangat gampang, mudah. Pabrik tidak akan mempersulit karena pabrik karet itu membutuhkan karet atau bokar. Pasti mereka akan menerima dengan baik. Tapi sekarang tergantung kepada para petani mau antar sendiri atau tidak. Biasanya para petani inginnya cepat, tanpa ada kerja yang lebih berat. Mereka justru menjual kepada tengkulak, kepada pengumpul, dan mereka di DP, jadi enak langsung menggunakan uangnya, sehingga para pengumpul yang membawa ke pabrik. Dan kita perhatikan di setiap pabrik karet yang datang itu kebanyakan pengumpul, bukan petani. Petani hanya sekian persen. Dari 100% mungkin petani tidak sampai 10%. Yang lainnya adalah para pengumpul. Ini yang jadi masalahnya. Makanya kita tidak bisa dibandingkan dengan Thailand. Kalau kita mau jujur, Indonesia memiliki lahan karet yang paling luas di dunia, nomor 1 di dunia. Nomor 2 baru Thailand. Indonesia memiliki lebih kurang 3,5 juta hektar karet, sedangkan Thailand baru 2 juta hektar. Berarti Thailand masih di bawah Indonesia. Tapi kenyataannya produksi Thailand jauh melebihi Indonesia. Thailand sendiri, satu negara, bisa untuk memenuhi komoditas karet secara internasional 40%. Sedangkan Indonesia dengan luas karet terbesar di dunia baru bisa menyapot lebih kurang 20%. Berarti baru 50% dari Thailand. Jadi kenapa bisa demikian? Karena banyak sekali pemahaman para petani menggunakan bibit dari hasil yang dia dapat dari biji. Jadi biji dari karetnya dia tanam, itu dia tanam, sehingga tanam karetnya itu tidak unggul dan tidak menghasilkan karet yang lebih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, di Indonesia banyak sudah karet yang sudah lewat dari 10 tahun, artinya karetnya atau tanaman karetnya itu sudah tua, sehingga tidak bisa menghasilkan karet secara maksimal. Yang ketiga, orang Indonesia itu suka nyambil. Tahu nyambil ya? Kalau misal harga karet turun, dia bisa lari ke sawit. Ketika harga sawit turun, dia bisa lari ke karet. Atau misal harga karet turun, dia menanam sayur dan sebagainya untuk dijual, dan karet tertinggal. Setelah harga karet naik, dia kembali menderek karet. Ini orang Indonesia, seperti itu kejadiannya. Tapi kalau di Thailand, harga karet naik atau turun, mereka tetap menderes. Kenapa? Karena kehidupan mereka itu 100% bergantung kepada karet, bukan yang lainnya. Itulah perbedaan sedikit antara Thailand dengan Indonesia. Pengusaha di Thailand dengan di Indonesia pada prinsipnya sama. Saya sudah ke negara itu dan saya lihat keramah tamahan orang di sana dengan Indonesia itu tidak jauh berbeda. Yang jelas adalah mutu dari bokar itu yang membuatnya berbeda. Di Thailand bokarnya itu sangat bagus. Mereka tidak mencampur lagi. Berarti pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh negara itu sudah diterapkan kepada masyarakat dan masyarakat bisa mengadopsinya dengan baik. Di Indonesia bukan tidak bisa, tapi luasnya negara kita ini bahkan sampai ke pelosok-pelosok yang tidak bisa kita jangkau, ini yang sangat sulit. Mereka juga memproduksi karet, tapi untuk pengeluarannya mereka masih melalui jalur air. Berarti bisa berhari-hari baru sampai ke tempat penjualnya atau tempat pabrik karetnya. Sehingga dari penyuluh-penyuluh kita juga banyak yang kesulitan untuk menjangkau daerah itu. Makanya pengetahuan para petani beraneka ragam. Ada yang sudah modern, ada yang masih sangat tradisional sekali, bahkan masih mewarisi cara dari
keluarganya bahwa karet semakin berat semakin bagus, maka timbullah dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara yang curang untuk memasukkan benda-benda yang bukan karet atau benda asing yang kita kenal sebagai kontaminan ke dalam karet, sehingga setelah masuk ke pabrik diuji di lab ternyata itu tidak menguntungkan para petani, justru membuat para petani semakin ambruk karena kadar K3-nya itu rendah, didominasi oleh kontaminan dan karetnya sedikit. Akhirnya K3-nya rendah dikali dengan notaring yang harusnya diterima dengan K3 yang tinggi, akhirnya hanya di bawah 50, tentu harganya menjadi murah. Petani ambruk. Maka dari itu, dari vlog ini sebenarnya saya ingin mengajak para petani itu untuk merubah cara berpikir. Kalau kita tidak merubah cara kita berpikir, hidup kita itu tidak akan berhasil, tidak akan maju. Karena zaman ini berubah terus. Kita harus mengikuti zaman ini. Jangan zaman yang mengikuti kita. Kita yang harus mengikuti itu. Kalau kita tidak mampu mengikutinya, maka kita akan digilas, bahkan kita ketinggalan. Orang sudah sampai ke bulan, kita masih berada di bumi. Ini yang saya maksudkan. Dengan vlog ini, saya berharap secara nasional para petani ini bisa merubah cara dia berpikir. Buatlah karet. Hasilkanlah karet yang betul-betul berkualitas. Kalau karet itu membentuk bokar yang kualitas tinggi, maka perusahaan pasti berani membeli dengan harga yang tinggi. Tapi kalau yang di dalamnya itu banyak kontaminan, otomatis harganya itu pasti ambruk. Yakinlah, di Thailand para petaninya itu semua memproduksi karet yang bersih, murni. Bapak Ibu pernah dengar bahwa ketika terjadi konflik di Thailand Selatan, harga karet dunia naik. Kenapa? Karena dunia kekurangan karet. Tetapi setelah konflik itu selesai, Thailand mulai melepaskan produknya ke mancanegara, harga karet langsung plum, ambruk kembali. Kenapa? Karena Thailand sangat dominan dalam ekspor karet. Artinya yang tadi saya katakan, Thailand bisa mendominasi 40% karet atau karetnya ke mancanegara, sehingga Thailand menjadi negara yang sangat diperhitungkan dalam produksi karet. Kita berharap, mari kita bersama-sama menggunakan bibit yang unggul, merawat karet itu dengan baik, dan membuat karet yang bersih atau memproduksi karet yang bersih. Ya, saya yakin cepat atau lambat kita bisa melewati kemampuan dari Thailand memproduksi karet. Karena kalau petaninya bisa merubah cara berpikir, otomatis segala sesuatunya akan dilakukan dengan baik. Dengan bibit yang unggul, produksi karet yang bersih, karetnya kering, dibawa ke perusahaan, karetnya semua masuk pada kategori yang diharapkan. Yakinlah, pasti karetnya itu pasti bagus harganya. Dan ini sebenarnya jarang sekali mau dibocorkan oleh pihak pabrik karet, karena tidak bisa menjangkau begitu banyak para petani, dan yang datang pun itu adalah para pengumpul, bukan petani. Yakinlah, perusahaan tidak akan mempersulit para petani untuk membawa karetnya. Memang ada namanya DO, kita mau membuka DO, mau apa, itu nanti urus belakangan. Ataupun Bapak Ibu datang dulu ke pabrik, konsultasikan dengan para petugas yang ada di pabrik. Yakinlah Bapak Ibu, saya berbicara seperti ini walaupun Bapak Ibu tidak membawa karet ke PT Karasyati, tapi saya bahagia melihat Bapak Ibu bisa memproduksi karet bersih dengan harga yang tinggi. Bapak Ibu bisa hidup lebih bahagia dan sejahtera, dan bisa memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang saya harapkan. Kalau misalnya saya hanya butuh karet dari Bapak Ibu harus bawa ke PT Karasyati, berarti cara berpikir saya itu sangat sempit. Bukan itu yang saya harapkan. Yang saya harapkan secara nasional para petani itu bisa hidup lebih baik, lebih sejahtera. Karena saya sering dengar bahwa karet selalu turun atau karet naik, petani juga tetap miskin. Coba kita pikirkan, dengan cara merubah cara kita berpikir, otomatis kita akan merubah cara hidup kita. Kalau kita bisa merubah cara kita berpikir, kita baru bisa merubah cara hidup kita. Baru kita bisa memperbaiki hidup kita. Kalau kehidupan kita seperti itu juga, berarti pola pikir kita tidak pernah berubah. Saya berharap semua para petani secara nasional bisa merubah cara berpikirnya,
berubah dan kehidupan mereka bisa lebih baik dan sejahtera. Demikian jawaban saya untuk Bapak Chandra Migrasi.